Lalu kategori berikutnya untuk teknologi-teknologi yang berkaitan dengan knowledge management yaitu adalah mengenai search engine atau IR. Nah, teknologi ini memungkinkan untuk dilakukannya pencarian kata kunci pada sebuah koleksi dokumen. Nah, fungsinya tentu sebagai utilisasi. Nah, kunci keberhasilan sebuah search engine terletak pada akurasi, kecepatan, dan kecerdasan. Contoh penggunaannya yaitu melakukan pencarian berdasarkan kata kunci dari seluruh koleksi dokumen di seluruh jaringan perusahaan. Lalu teknologi berikutnya yaitu dokumen manajemen. Teknologi ini dilakukan untuk pengelolaan koleksi dokumen dalam jumlah besar. Fungsinya tentu saja sebagai storage. Contoh penggunaannya yaitu pengelolaan sebuah dokumen file yang di-sharing oleh komunitas knowledge. Lalu ada Content Management System atau CMS. Nah, CMS ini merupakan teknologi yang digunakan untuk pengelolaan konten pada sebuah website. Fungsinya sebagai akuisisi, storage, dan juga utilisasi. Nah, CMS pada KMS itu berguna untuk pengelolaan konten pengetahuan, baik itu berupa artikel, gambar, video, dan yang lainnya. Lalu ada electronic learning atau disingkat dengan e-learning. Nah, teknologi ini memungkinkan untuk dilakukannya kegiatan belajar mengajar secara elektronik dan jarak jauh. Fungsinya juga sebagai akuisisi dan utilisasi, dan contoh penggunaannya yaitu ada pada training atau kursus yang dilakukan secara digital dan jarak jauh. Lalu juga ada teknologi collaboration. Nah, teknologi collaboration ini yaitu teknologi yang memungkinkan dilakukannya suatu pekerjaan secara kolaboratif oleh suatu komunitas. Fungsinya sebagai akuisisi, contoh penggunaannya yaitu misalkan komunitas knowledge menggunakan teknologi kolaborasi untuk menulis pengetahuan bersama-sama. Nah, beberapa teknologi yang dapat dipakai untuk collaboration itu antara lain ada collaboration GMS, ada discussion group or forum, adanya chat, text conferencing, adanya audio conferencing, video conferencing, dan juga bisa menggunakan messaging. Lalu ada teknologi wiki. Nah, wiki itu adalah sebuah teknologi free, open, kolaboratif konten authoring yang ditulis oleh para penggunanya. Pada dasarnya, ini adalah kolaboratif tool untuk penulisan konten dengan beberapa konsep baru, antara lain yaitu ada mesh authoring, adanya everybody feel free to read, add, edit, delete, but the system provide easy revision or change management. Lalu dapat digunakan secara anonymous, dan wiki itu menggunakan sintak yang lebih sederhana dari HTML. Filosofinya yaitu adalah making it easy to correct mistakes rather than making it difficult to make them. Nah, fungsinya tentu saja sebagai akuisisi, storage, dan utilisasi. Nah, contoh teknologi wiki ini adalah wikipedia.org. Ini adalah the biggest open encyclopedia dengan lebih dari 2 juta artikel yang tersimpan di sana. Lalu, ada teknologi yang disebut dengan workflow. Workflow yaitu teknologi yang memungkinkan transfer informasi dan pengetahuan antar pengguna sebagai bagian dari alur kerja di sebuah organisasi. Fungsinya sebagai akuisisi dan utilisasi, dan contoh penggunaannya yaitu misalkan ada workflow untuk project management. Dan ada teknologi yang dinamakan dengan syndication, yaitu teknologi yang memungkinkan dilakukannya sindikasi konten antar sistem. Nah, kebanyakan itu menggunakan dokumen XML seperti RSS, Atom, ataupun RDF. Nah, fungsinya juga sebagai utilisasi. Contoh penggunaannya yaitu adanya agregasasi pengetahuan KMS di anak perusahaan atau di tingkat departemen ke dalam KMS induk. Nah, kita lihat contoh roadmap pengembangan data warehouse, di mana di sini ada dimulai pengembangan data warehouse terkait information factory success. Ini ada dari phase 1 yaitu initiation. Di sini ada dimulai dari reference model, knowledge coordination, ada information factory development, data profiling and mapping, data cleansing, infrastructure management,
dan Information TQDM. Nah, pada phase initiation, langkah-langkah ini yang dilakukan pada masing-masing step ini. Lalu proses kedua dinamai dengan transition. Ini step yang digunakan untuk masing-masing bagian ini. Dan phase ketiga yaitu realization. Di mana jika phase ketiga ini sudah dilakukan, maka akanlah terbentuk sebuah data warehouse yang berisi information factory success.